Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijil Prastadi Haji. NIM saya 05110863. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tugas 1 untuk mata kuliah basis data. Ya baik, di sini ada contoh kasusnya atau jadi tugas pertamanya, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat dosen minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengaku untuk mengajar minimal 1 mata kuliah. Oke, baik, sini yang pertama kita lakukan itu adalah untuk mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkaitnya. Di sini dari contoh kasus yang sudah dipaparkan, kita harus memahami setiap kalimat yang sudah dibuatnya. Jadi kasus di contoh ini yang dapat diidentifikasi itu ada 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Di sini saya akan memperlihatkan untuk menggambarkan entitinya, 3 entiti. Nah, di sini pertama ada 3 entiti, itu mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Lalu kemudian selanjutnya itu langkah kedua, yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya atau key-nya. Nah, pada proses yang kedua ini menentukan atribut dari entiti yang teridentifikasi pada tahap yang pertama. Nah, kita dapat menentukan secara intuisi atau penalaran ini itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kasus ini dapat dicontoh sebagai jadi mahasiswa memiliki atribut yaitu kehidupan NIM dan nama mahasiswa. Lalu yang kedua itu mata kuliah itu memiliki atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kemudian yang ketiga itu dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen dan juga nama dosennya. Nah, maka dari itu masing-masing entitas ini kita sebut sebagai primary key, yaitu seperti NIM, kode mata kuliah, dan juga NID-nya. Nah, untuk penjelasan gambarnya seperti pada gambar yang sudah saya buat ini, gambar 1.2. Nah, sini dimana mahasiswa yang tadi itu dia terdiri dari NIM, punya mahasiswa, dan juga mata kuliah ini dia punya kode mata kuliah, nama mata kuliahnya. Kemudian untuk entitas dosen dia memiliki NID, nomor induk dosen, dan juga nama dosen. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta kunci, tamu, atau foreign key-nya. Nah, pada tahap yang ketiga ini yaitu melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu atau foreign key, sehingga untuk memudahkan dengan membuat matriks relasi antara setiap entitasnya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh matriksnya. Ya, di sini bisa dilihat. Nah, di sini sudah contoh entitasnya. Pertama ada mahasiswa, mata kuliah, dosen. Nah, setiap dari tabel ini memungkinkan itu antara setiap entitas itu dibacain bisa dari kiri ke kanan. Contoh dari mahasiswa hanya bisa meregistrasi satu mata kuliah. Kemudian dosen hanya bisa mengajar 1 mata kuliah, dan juga mata kuliah bisa direksi mahasiswa, dan juga mata kuliah bisa diajarkan dengan atau oleh dosen. Lalu setelah itu kita lanjut ke yang tahap keempat, itu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, pada tahap ini itu sesuai dengan identifikasi pada relasi yang di atas tadi, kita akan menambahkan derajat kardinalitas. Nah, dari penambahan kardinalitas ini kita harus memahami kasus antar entitasnya, apakah antar entitas ini dari 1 ke 1 atau dari 1 ke banyak. Nah, untuk mengetahui derajat entitas kardinalitas ini
saya sudah meringkas dari kasus berikut yang tadi. Yang pertama, banyaknya mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah dan juga banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Ini sudah digambar dengan pada gambar 1.3 ini. Di sini ada mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Kemudian contoh dosen mengajar minimal satu mata kuliah, sehingga dari ringkasan ini terbentuk kardinalitas, yaitu mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak. Jadi mahasiswa dengan mata kuliah itu many to many. Lalu untuk dosen ke mata kuliah itu adalah satu ke banyak, karena hanya satu dosen yang mengajar satu mata kuliah. Kemudian pada gambar yang keempat ini seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, mahasiswa hanya ditandai dengan garis seperti ini, banyak ke banyak, sedangkan untuk dosen mengajar ke satu berarti ditandai dengan garis dua ini, satu ke banyak atau one to many. Dan kemudian hasil dekardinasi itu menghasilkan ERD yang saling berhubung satu sama lain. Kemudian mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca dengan banyak mahasiswa meregistrasi dengan banyak mata kuliah, minimal satu mata kuliah. Kemudian dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah itu hanya diajar oleh satu dosen. Kemudian pada tahap yang selanjutnya, tahap yang kelima, itu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Nah, pada tahap yang terakhir ini itu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Nah, jika relasi dari setiap entitas ini memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas, dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung tadi. Maka RD dapat disempurnakan atau digambarkan hasilnya seperti gambar 1.5 ini sudah saya buat. Nah, contoh seperti ini. Jadi yang ditandai dengan kotak garis putus ini dia perubahan dari pada gambar sebelumnya, yaitu pada gambar 1.4 tadi, yaitu meregistrasi menjadi entitas karena diikuti oleh atribut dari primary key setiap entitas yang saling terhubung. Nah, final dari entitas relasi diagram ini sudah terhidang dicari. Contohnya seperti ini ya. Ya baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, tugas satu saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.